Lantas, bagaimana jika penolakan masih saja terus terjadi? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini tentu memprihatinkan bagi sebagian pihak, terutama para tenaga medis. Fenomena apa yang terjadi pemirsa? Kenapa banyak masyarakat menolak untuk ikuti tes COVID-19 ini dan bagaimana harusnya kita menyikapi ini pemirsa? Saat ini kami sudah terhubung dengan Profesor Zainal Mutakin yang merupakan juga seorang dokter dan beberapa waktu lalu juga pernah terinfeksi ataupun menjadi korban dari COVID-19 dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya, begitu ya Prof ya. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Tita. Ya, Prof, pertama kita ingin tahu dulu bagaimana respon dari tenaga kesehatan lebih spesifik lagi melihat banyak yang ternyata menolak untuk ikut tes rapid ini dan juga sampai ada tenaga medis yang bahkan diusir, Prof. Jadi situasi yang kita hadapi itu situasi wabah, ya. Dan situasi wabah ini penularan itu bisa terjadi pada siapa saja. Kunci untuk memutus wabah ini adalah tes dan tracing dan isolasi. Jadi kalau memang akan dimulai ya yang namanya normal baru atau apapun itu, kalau kita mau memulai sesuatu di mana orang itu dibolehkan berkumpul, maka regulasinya harus ditegakkan bahwa berkumpulnya manusia hanya dibolehkan apabila tadi ya setelah wabah terkendali itu tetap untuk memelihara wabah terkendali ini dilakukan tes ya, pelacaan siapapun yang sakit itu dilacak terus sampai ke penularannya kepada siapa saja dan kemudian dilakukan pembatasan ya, isolasi supaya tidak menulari orang lain. Persoalan yang harus kita tahu, masyarakat harus tahu adalah bahwa yang sakit, yang tertular itu yang betul-betul ada gejala itu hanya sebagian kecil, hanya 20%. Yang nanti ada keluhan batuk, keluhan panas. Yang 80% adalah orang-orang tidak bergejala. Ya, kami semua tenaga medis ini pernah, ya, saya dan teman-teman pernah positif. Tapi kami tidak bergejala. Tapi kami ini bisa menulari orang lain kalau positif. Yang ketularan itu ada risiko, kalau itu orang tua risikonya masuk rumah sakit, dan kalau masuk rumah sakit itu mati, gitu loh. Tapi kalau itu orang tua. Jadi masyarakat harus punya pengertian yang sama, ya, bahwa tidak boleh ada penolakan terjadi. Regulasi pemerintah harus memaksakan. Kalau mereka menolak dites, maka mereka tidak boleh berkumpul di situ. Pasar itu tidak boleh buka. Jadi harus tegas. Ya, tanpa ketegasan maka wabah ini bukan makin terkontrol, akan sebaliknya semakin tidak terkontrol. Gitu Mbak. Tapi Prof, saat ini fakta di lapangan masyarakat malah takut. Jadi ketika petugas tes COVID ingin datang, ingin menguji mereka malah menghindar, Prof. Jadi saya rasa perlu penjelasan atau sosialisasi yang luas ya, melalui tingkat pemerintah kota, kabupaten, kecamatan, sampai RT RW tentang tujuan kita bersama. Kita ini mau mengontrol wabah ini. Saya rasa yang dibutuhkan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Kalau kita mau memulai di mana kegiatan ekonomi mau dimulai, maka syaratnya adalah surveillance-nya. Ya, surveillance itu ya kontak tracing, tes, dan isolasi untuk yang positif. Tanpa itu yang terjadi adalah bencana. Kita bukan memulai satu kehidupan ekonomi baru, tapi kita memulai bencana yang akan kita hadapi dalam beberapa minggu ke depan. Kalau tidak dilakukan upaya pemaksaan, ya, tata laksana yang sudah disepakati. Oke, Prof, begini, mungkinkah ini terjadi penolakan ini karena masyarakat sebetulnya khawatir akan dilabeli negatif oleh rekan-rekan mereka, dilabeli negatif oleh lingkungan mereka kalau ternyata hasil rapid test ini mereka dinyatakan reaktif positif, begitu Prof. Prof bisa cerita tidak mungkin pengalaman ketika Prof dinyatakan positif walaupun tidak bergejala, bagaimana respon di sekitar lingkungan Prof? Mungkin Prof karena di lingkungan yang mengerti akan medis bisa memahami, tapi bagaimana dengan masyarakat yang di pasar yang mungkin edukasi soal itu mereka belum terlalu dapat, Prof. Betul, jadi sosialisasi dan edukasi bahwa sampai terjadi ada jenazah saja ditolak,
Ya, padahal jenazah itu tidak bisa bergerak di dalam peti, mereka ditolak, dikhawatirkan bisa menulari. Apalagi kalau yang positif itu manusia yang hidup, saya dan teman-teman. Ya, tapi dengan pendekatan, dengan sosialisasi, ternyata masyarakat paham bahwa selama kami sakit, kami bisa menulari orang lain, makanya kami ini membatasi aktivitas kami di tempat tertentu. Kami mengisolasi diri. Dan kalau sampai mereka positif pun, tidak ada yang mereka harus ke rumah sakit, dimasukin rumah sakit, dirawat, tidak, kecuali ada gejala. Yang sebagian terbesar tanpa gejala, mereka cuma diminta untuk mengisolasi diri, bisa di rumah masing-masing ataupun dimanapun, asal 2 minggu mengisolasi diri itu cukup aman. Jadi pengertian kepada masyarakat ini penting sekali. Karena apa? Benteng terakhirnya itu adalah rumah sakit dan tenaga medis. Ya, Baik. yang tertular sebagian besar itu usia muda, tapi yang mati sebagian besar adalah yang usia tua. Artinya yang muda di Indonesia 50% keluarga orang muda itu tinggal dengan orang tuanya dan orang tua tinggal dengan anak-anaknya. Artinya orang muda yang sakit, kalau tidak diketahui sakit apa enggak, bisa bawa penyakit ini ke orang tuanya dan orang tuanya berisiko masuk rumah sakit dan risiko mati. Baik, dari Prof. Zainal sendiri ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, mungkin temuan saat ini kan selaras dengan gugus tugas COVID-19, banyak juga yang ternyata mereka menyandang OTG, orang tanpa gejala. Betul, ya, jadi selain apa yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah mengenai pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu ada hal lain lagi dalam kesiapan kita untuk memulai kehidupan baru, di mana virusnya masih ada, tapi kehidupan ekonomi harus dimulai, adalah ada protokol yang ini oleh pemerintah di Jepang disosialisasikan betul ke masyarakatnya, adalah protokol PDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi kalau kita itu ketemu orang, itu makin pendek waktunya makin baik, walaupun sudah cuci tangan, walaupun sudah pakai masker. Kalau seharian di ruangan yang sama dalam satu kantor, terjadi di Korea, satu lantai perkantoran, betul-betul ada 93 orang tertular, tapi hanya dalam satu lantai, karena mereka seharian di tempat yang sama. Jadi waktu itu menentukan, durasi, terus juga ventilasi. Ya, kalau di dalam ruangan yang tertutup dengan AC yang melingkar, udaranya berputar di dalam ruangan itu, tidak ada udara luar masuk, itu risiko tertular makin tinggi lagi. Jadi saya khawatir kalau nanti dibuka sekolahan-sekolahan, kantor-kantor dimulai, kalau ventilasi kita tidak diperhatikan, maka satu orang bisa menulari satu kantor, satu murid bisa menulari satu sekolahan. Kalau itu ruangannya ruangan tertutup, sirkulasi AC-nya tertutup. Jadi tambahan selain apa yang sudah disampaikan di gencar disampaikan pemerintah mengenai cuci tangan, masker, dan jarak, maka adalah protokol ventilasi, Baik. terus durasi, ya, dan jarak tadi juga. Terima kasih banyak Profesor Zainal Mutakin, Ya. langsung dari Semarang, Jawa Tengah.